Kalau ada masalah-masalah, kita bisa tahu kepada siapa kita berpegang. Sebetulnya bukan kita yang menjaga perintah Tuhan, tapi kitalah yang dijaga oleh perintah-perintah Tuhan itu. Baru ngerti kan sekarang? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik. Tapi baik yang kayak apa, Romo? Konkretnya baik apa, Romo? Supaya Anda hari ini ada kasih karunia, supaya Anda betul-betul bisa mengecap, bisa merasakan, bisa mengalami apa itu kasih Tuhan. Bukan cuma sekecap kayak ngecap es krim, bukan kayak ngecap semur jengkol, tapi betul-betul kasih Allah yang bisa kita kecap sungguh-sungguh, memberi tenaga baru, memberi kekuatan baru, energi hidup yang murni bagi kita dalam menjalani hidup. Maka dari itu, izinkan saudara saya bertanya kepada Anda semua, apakah di tengah keluarga Anda, di rumah Anda masing-masing, Anda masih bisa merasakan dan mengalami kasih? Mungkin bagi sebagian orang berani mengatakan dengan bangga, Romo, ada Romo, terima kasih Romo, kasih kami hadirkan setiap kali, setiap saat dalam rumah tangga kami. Tapi mungkin ada beberapa dari kita penonton Bible Learning akan goleng-goleng dan tertunduk malu. Romo, kayaknya udah gak ada lagi Romo. Kayaknya udah gak ada, udah lama gak ada kasih dalam rumah tangga saya Romo. Gimana mau ada kalau gak ada kesetiaan? Gimana mau ada kasih kalau ngomongannya aja kasar? Gimana mau ada kasih dinafkahi juga enggak? Yang ada adalah kata-kata yang keras, kata-kata penuh kebencian, dendam dan kepahitan. Saudara-saudaraku, kasih Allah jauh lebih besar daripada sekumpulan semua kepahitan-kepahitan dalam hidup kita. Itu supaya disadari kasih Allah jauh lebih besar daripada semua kepahitanku. Kemarin saya membuat sebuah video di hari Minggu. Karena videonya pendek dan juga di hari Minggu tampaknya penontonnya sedikit sekali. Padahal itu kesaksian bagus banget tentang seseorang yang karena hidupnya pahit meninggalkan Tuhan Yesus, tapi luar biasa ditarik kembali oleh kuasa kasih Tuhan. Silakan Anda tonton video saya yang hari Minggu itu bagus banget, kayak di film-film. Saya aja dengarnya sampai merinding sendiri. Saudara-saudara, kalau Romo di dalam keluarga, dalam pergaulan, bahkan dalam pelayanan tidak ada kasih, jangan sampai saudara-saudara, memang kita tidak bisa mengontrol orang-orang di sekitar kita, tapi mintalah rahmat Tuhan. Tuhan, semoga di dalam diriku, dalam hatiku, sepahit apapun hidupku, sebrutal apapun rumah tanggaku, aku masih bisa sedikit saja Tuhan mengecap kasih-Mu. Karena kalau kita mengecap kasih Tuhan berbeda sekali dengan kita ngecap es krim, ngecap semur jengkol, ya udah pedas atau manis. Tapi kalau kita mengecap, artinya sedikit saja, itu sudah menjadi sebuah tenaga baru, energi murni dalam hidup kita. Betul-betul kasihnya membersihkan, betul-betul kasihnya itu memurnikan kita kembali. Daya hidup yang berasal dari Allah. Kalau Anda menonton video khotbahnya Paus Leo ke-14, beliau berbicara soal agape dan phileo. Nah itu dia, Romo Yosef seringkali ngomong tuh kata-kata dua ungkapan Yunani tentang kasih. Agape itu kasih tingkat yang paling tinggi, kasih Tuhan kepada manusia, kasih orang tua yang baik kepada anak-anaknya. Sementara phileo itu adalah kasih persahabatan. Nah, yang paling bawah Anda pasti tahu, eros. Nah, hidup kita mungkin kita berawal dari eros, kasih yang pakai syarat, kasih yang tergantung situasi dan kondisi. Tapi kita beranjak ketika kita menemukan sebuah
ruang lingkup yang tepat, pergaulan yang tepat, rumah tangga yang tepat, keluarga yang tepat, kita akan mengalami sebuah fileo, kasih persahabatan, kasih persaudaraan. Tapi dalam kasih persaudaraan itu kita diajak, jangan berhenti cuma di situ, tapi kenalilah kasih yang sungguh luar biasa yang berasal dari Allah yang bernama agape ini. Nah, saudara-saudaraku, di bacaan Injil hari ini kita bisa melihat Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Di situ Tuhan Yesus berkata seperti ini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudara-saudara, saya mau mengajak Anda pelan-pelan dalam membaca ayat ini. Coba Anda ulang-ulang, kalau bisa Anda meditasikan. Meditasikan bagaimana, Romo? Jadi meditasi itu kita duduk tenang, bisa bersila, bisa duduk hening, lalu kita mengulang-ulang kalimat, satu kalimat, jangan banyak-banyak. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kalimat itu coba Anda ulang-ulang, sampai 10-20 kali. Pelan-pelan, gak usah cepet-cepet. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi, dari meditasi itu, kita nanti akan dibuka pikiran, hati, pemahaman kita. Yang pertama, kita akan terfokus pada pada kata dalam kalimat itu yang paling membuat Anda terfokus. Memang ada kan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ada 10 kata. Nah, kata yang mana yang paling menyentuh hidup Anda? Yang paling mengambil perhatian Anda? Kalau saya Romo Yosef, saya akan berfokus pada kata memegang. Karena ini jarang untuk dilihat, jarang untuk dipahami. Orang langsung terfokus pada melakukan kasih Tuhan, itulah artinya mengasihi Tuhan. Tapi jangan lupa saudara-saudara, kata memegang. Nah, ini dia. Kita megang cobek, megang handphone, megang kunci mobil, atau megang sebuah barang. Karena kita mungkin perhatian kita terkecoh kepada yang lain, bisa apa yang kita pegang ini terlepas, bukan? Iya bener, Romo. Nah, di sini kata memegang dalam ayat tadi itu sungguh-sungguh membuat saya penasaran. Kok Tuhan Yesus menggunakan kata memegang ya? Maka kata berpegang, memegang, bukan cuma sekedar pot bunga yang saya pegang atau pulpen atau pensil, tapi memegang perintah Tuhan. Berarti saya harus hati-hati ya, Romo, karena perintah Tuhan itu suci. Perintah Tuhan itu luhur. Kalau misalnya Anda megang berlian 20 karat, masa Anda megangnya asal-asalan? Kalau Anda megang misalnya apa? Sesuatu yang berharga, perhiasan kah? Emas batangan kah? Atau handphone terbaru Anda kah? Itu kan sampai betul-betul hati-hati. Supaya apa? Supaya jangan terlepas, supaya jangan jatuh. Kalau kita jalan pun kita harus, kalau ada orang di situ kita menghindar. Kalau ada mobil dari jauh aja kita menghindar. Supaya kita tidak terlepas dengan barang yang berharga yang ada di tangan kita. Nah, sesuatu yang berharga yang harus kita pegang sungguh-sungguh adalah perintah Tuhan. Nah, ini dia perintah Tuhan. Berarti Romo, selama ini saya lupa lah, saya nggak sengaja lah melanggar perintah Tuhan, atau dengan sengaja dan sadarkah melanggar perintah Tuhan, karena saya nggak melihat perintah itu sebagai sesuatu yang berharga. Maka ya udah, saya letakin aja, saya pegang aja asal-asalan, saya mungkin puter-puter gitu sampai jatuh sendiri. Kita tidak menghargai perintah Tuhan sebagai sesuatu yang suci, sebagai pegangan dalam hidup kita. Kalau
ada guncangan, kalau ada badai kehidupan, kalau ada masalah-masalah, kita bisa tahu kepada siapa kita berpegang. Sebetulnya bukan kita yang menjaga perintah Tuhan, tapi kitalah yang dijaga oleh perintah-perintah Tuhan itu. Baru ngerti kan sekarang? Itu hasil dari sebuah meditasi. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Romo, terima kasih Romo. Selama ini perintah-perintah Tuhan saya cuma berlakukan sebagai barang biasa Romo. Sebagai sesuatu yang biasa. Saya cuma cari yang enak-enaknya aja, yang untung-untungnya aja dari perintah Tuhan. Tapi kalau perintah Tuhan itu menuntut saya lebih lagi, saya mundur Romo. Nah, itu saudara-saudara. Nah, di sini kita bisa melihat kalau kita dalam hidup punya pegangan yang kokoh, apapun masalah kita, apapun kepahitan yang sedang kita alami, kita bisa lewat kok. Tapi sesuatu yang dipegang yaitu perintah Tuhan, jangan dijadikan barang pajangan, jangan dijadiin barang perhiasan doang, yang disimpan doang, yang difigurain gitu, yang dipajang-pajang, yang dipamer-pamerin. Manusia dipanggil, para murid dipanggil, saya dan Anda dipanggil untuk melakukannya. Nah, itu dia. Harus diaplikasikan dalam kehidupan. Sebab kalau orang cuman sibuk untuk berpegang pada perintah-perintah tapi tidak pernah melakukannya, Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak mengasihi aku. Kamu hanya mengasihi dirimu sendiri. Kamu hanya mengasihi pikiranmu sendiri. Tetapi manusia harus melakukannya. Dengan cara itulah menjadi pelaku-pelaku firman, menghadirkan perintah-perintah Tuhan, menerapkan dalam kehidupan kita. Itulah ungkapan kasih. Banyak orang bilang, aku cinta kamu, aku sayang kamu, ihli bedih kalau bahasa Jerman ya. Kemudian juga wo aini bahasa Mandarinnya, ti amo bahasa Italinya. Tapi kalau tidak pernah dilakukan, tidak pernah dihadirkan, tidak pernah diperjuangkan, itu semua menjadi omong kosong. Kasih menjadi kosong, kasih kehilangan kekuatannya, kasih hanya di mulut saja dalam teori-teori yang indah. Maka perintah Tuhan yang kita pegang sungguh-sungguh harus kita laksanakan. Dikatakan, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Waduh, jadi jangan cuman mencari, aku mau melakukan nih perintah Tuhan, aku mau mengaplikasikannya nih, supaya aku ini. Ternyata ada sebuah tujuan yang lebih luhur, yaitu ia akan dikasih oleh Bapakku. Ada Bapa yang betul-betul memberikan kasihnya pada kita. Dan juga Tuhan Yesus berkata, aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah dalam hidup kita boleh jadi saksi kemuliaan Tuhan, apapun itu bentuknya. Ketika kita menjadi pejuang-pejuang kasih, ketika kasih yang kita lakukan didasari oleh perintah-perintah Tuhan. Nah, hal itu bisa kita lihat saudara-saudara, bagaimana Paulus dan Barnabas di Likaonia, tepatnya di Listra, itu menghadirkan kuasa kasih, menjadi pelaku-pelaku firman. Luar biasa, mereka berdua ini dituntun oleh Sang Penghibur, yaitu Roh Kudus. Konkretnya adalah ketika mereka terhindar dari sikap sombong, dari sikap ego, dari cari nama, cari validasi, cari kebenaran, mau populer, mau dapat materi-materi dari pewartaannya. Ternyata Roh Kudus memimpin mereka dijauhkan dari sikap-sikap yang demikian. Karena saudara-saudara, yang dialami oleh Paulus dan Barnabas ini memang sangat mengerikan. Mereka berangkat dari pengalaman yang tidak baik. Karena
Di Ikonium mereka itu mau dilempari batu oleh orang-orang Yahudi. Bayangin coba, mereka ditolak bukan cuma hus, tapi dilempari batu. Itulah yang membuat Paulus dan Barnabas ini pergi ke daerah Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan di daerah sekitarnya. Di daerah-daerah itulah Paulus dan Barnabas memberitakan Injil. Nah, luar biasanya di Listra ada seorang yang lumpuh sejak lahir, belum pernah bisa berjalan. Bayangin coba, lumpuh sejak lahir. Silakan dalam kontemplasi Anda. Macam apa lagi Romo? Tadi meditasi, sekarang kontemplasi. Itu dua hal yang berbeda, saudara-saudara. Kalau meditasi mengulang-ulang kata ataupun kalimat-kalimat singkat, sehingga kata itu betul-betul memberikan kepada kita inspirasi. Sementara kalau kontemplasi, kita membayangkan seolah-olah kita nonton film. Kita hadir dalam peristiwa itu. Silakan Anda ikut Paulus dan Barnabas ke kota yang bernama Listra ini. Di situ ada seseorang yang duduk saja. Silakan Anda bayangin, ada orang di pinggir jalan. Dia mendengar pewartaan dan pengajaran Paulus dan Barnabas. Dan orang itu lumpuh sejak lahir, belum pernah bisa berjalan. Bisa jadi kakinya lemas. Bisa jadi kakinya juga nggak sempurna anatominya. Bisa jadi kakinya tinggi sebelah. Atau apapun, silakan minta tuntunan Roh Kudus supaya Anda bisa sungguh-sungguh hadir dalam peristiwa itu. Kemudian dikatakan, orang ini meskipun dia lumpuh, belum pernah bisa berjalan, tapi, nah itu dia, kekurangan fisiknya tidak menjadi penghambat buat dia untuk ikut mendengarkan ajaran Paulus. Kekurangan fisiknya, kelumpuhannya tidak menjadi penghambat buat dia untuk punya iman pada Yesus Kristus. Dikatakan, dia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Nah itu dia. Jadi orang ini istimewa. Meskipun namanya nggak dikenal. Meskipun dia mungkin udah dibuang oleh keluarganya atau disingkirkan oleh masyarakatnya. Tapi mata Paulus bisa menatap dia di antara ratusan orang yang lain. Karena apa? Dia punya iman, dia berani keluar dari keterbatasannya. Dalam hal ini, si orang lumpuh ini betul-betul melakukan perintah Tuhan. Bukan cuma berpegang pada perintah Tuhan, tapi dia sungguh-sungguh melakukan. Dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Lalu Paulus berkata dengan suara nyaring, berdirilah di atas kakimu. Berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Hal itu membuat kehebohan di kota Listra, saudara-saudara. Sehingga dikatakan mereka semua berteriak-teriak, dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Dewa-dewa yang mana? Yaitu Paulus dan Barnabas. Dikatakan Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Karena Paulus yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus. Bayangin coba, itu hebohnya kayak apa? Yang kuilnya terletak di luar kota. Bayangin dari jauh-jauh dipanggil supaya berjumpa dengan Paulus dan Barnabas. Bukan cuma datang, membawa lembu-lembu jantan, karangan-karangan bunga di pintu gerbang kota untuk mempersembahkan kurban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Waduh, didewa-dewakan, divalidasi. Sungguh terkenal secara instan luar biasa Paulus dan Barnabas di kota Listra ini. Itu kan godaannya ya saudara, kalau Paulus dan Barnabas mau mengambil keuntungan dari hasil pewartaannya. Bisa banget itu. Tapi untungnya Roh Kudus bekerja dalam diri mereka, menjauhkan mereka dari sikap-sikap seperti itu. Mendengar hal itu, Paulus dan Barnabas mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Aku bisa menyembuhkan karena kuasa Tuhan Yesus yang bangkit."
Saudara-saudara, mungkin kalau kita udah di posisi Paulus dan Barnabas saat itu, mungkin lain cerita. Mungkin orang yang menikmati, mau foto-foto sama kita, mau minta tanda tangan kita, mau kita tumbangin tangan atas mereka. Kita menikmati popularitas yang luar biasa seperti itu. Dikasih amplop kiri kanan, dikirimin makanan ke rumah. Kita menikmatinya. Saudara-saudaraku, tuntunlah kami dengan Roh Kudus, supaya kami bisa berpegang pada perintah Tuhan dan melaksanakannya. Dengan demikian kami bisa bangga sebagai murid-murid Tuhan yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Ya Roh Kudus, jaga hati kami dari godaan-godaan cinta diri. Buang jauh-jauh kepahitan, biarlah hati kami boleh mengecap kasih Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.